bergembira dan bersuka cita. Amin. Yuk, mari kita mau katakan, biar bumi berlalu, kita percaya firman Tuhan akan terus tergenapi. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tangannya yuk ke atas. Syalalala. Amin. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalala. Lalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, yes. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tangannya yuk. Syalalala. Amin. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalala. Senyum yuk, kita dicintai Tuhan Yesus nih. Sekali lagi, wajah-wajah sukacitanya mana? Syalalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus cinta kita, yuk kasih dulu deh senyumannya deh. Kiri kanannya mana sih? Ini dicintai Tuhan Yesus atau gimana sih ini? Lagu selanjutnya ini Allah perkasa loh. Allah perkasa loh. Siapa yang percaya? Ayo dah angkat tangannya deh. Allah kita perkasa bener ya? Bener, amin? Yuk salami kiri kanan kita katakan. Allah kita perkasa. Allah yang perkasa. Percaya Allah kita perkasa dong, ya? Yuk, kita mau tepuk tangan kita. Kita mau berucap syukur. Kita mau menyembah bersama-sama para pemusik kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku.
Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah hanya Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. 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 Thank you Lord, terpujilah Tuhan. Mari jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan ditabur oleh Pastor Ali Muhi. Biarlah firman ini yang akan kita bawa, kita taruh di hati kita untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk memulai minggu ini. Thank you Lord. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan pelindung kami. Pada pagi ini kami datang menghampiri, kami menyembah, kami merendahkan setiap hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman. Terlebih kami mau diajarkan oleh-Mu Bapa. Lawatlah kami di dalam kuasa. Roh Kudus beracara dari awal sampai akhirnya. Di dalam menuntun setiap kami semua ke dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menguatkan kami, yang menyelamatkan kami, yang memulihkan kami, yang memperbaharui kami. Yang menolong kami di dalam segala ketidakmampuan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sendiri melihat kerinduan hati anak-anak-Mu semua. Engkau adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Terima kasih. Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak sanggup tanpa Engkau Bapa. Urapilah dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan-Mu Tuhan. Dan adalah kebenaran yang kami terima daripada Engkau. Dan biarlah kebenaran daripada mulai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkannya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Shalom. Silakan duduk saudara-saudari. Haleluya. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Terima kasih tim pemuji dan pemusik yang sudah membawa kita memasuki hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, haleluya. Saya percaya hari ini kita sama-sama akan menerima berkat daripada Tuhan. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mungkin teman-teman yang memberikan alat translator buat Lady sama Richard. Mungkin ada lagi yang butuh, bisa angkat tangan nanti dikasihkan oleh pelayan multimedia. Oke, puji Tuhan. Shalom semua. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah perlindungan kita? Amin. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan. Kalau saya percaya bahwa kita beriman demikian, maka terjadilah seperti itu adanya. Hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Ada beberapa poin yang penting untuk kita pahami dan kita kenali atau kita mengerti dengan baik. Supaya ibadah kita ataupun iman kita selalu kuat ya dalam segala hal dan tidak mudah goyah dalam setiap rintangan ataupun halangan. Apa yang perlu kita tahu bahwa di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu tiada duanya. Amin. Kasih Tuhan itu tiada duanya. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhanlah yang melebihi dari segalanya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita melihat ada 5 poin penting yang perlu kita terima dalam pengertian roh kita, di dalam ibadah kita atau di dalam mengikuti Tuhan kita. Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus hadir yang selalu kita rayakan di hari Natal. Itu bukanlah suatu kehadiran yang seolah-olah membuat kasih Tuhan itu menjadi mungkin terjadi pada dunia ini ataupun pada kehidupan kita. Tapi lebih kepada pembuktian dan penggenapan kasih Allah atas kehidupan kita yang nyata. Itu yang perlu kita pegang bahwa kehadiran Yesus untuk hidup kita adalah kehadiran menggenapi kasih Allah. Membuktikan bahwa kasih Allah itu benar adanya dan kasih Allah itu berlaku untuk kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Di sana dikatakan begini, firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya
kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Garis bawahi, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, dari ayat ini dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan Yesus, yang dimana sudah dikatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum kita ada. Karena Yesus itu adalah Allah yang telah mengasihi kita sebelum sesungguhnya dunia ini ada. Kehadiran daripada Yesus itu membuktikan bahwa kasih Allah yang tadinya mungkin itu kita tidak melihat dan jauh daripada kita. Tapi oleh karena kehadiran Yesus membuktikan bahwa kasih itu disediakan untuk kita semua. Amin. Jadi hari ini saudara ketika memahami bahwa ketika aku mencari Yesus, aku mencari kasih karunia Tuhan. Dan aku akan mendapatkan kasih karunia itu. Karena apa? Karena kasih karunia itu sesungguhnya sudah disediakan untuk kita semua. Jadi barang siapa yang datang mencari kasih Yesus, kasih karunia di dalam Yesus, dia tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan pernah kecewa. Karena itulah yang memang menjadi rencana Bapa untuk kita semua. Jadi hari ini keberadaan kita di dalam ibadah, bahkan di dalam iman kita dalam kehidupan kita, bahwa aku menerima Yesus, aku menerima kasih karunia Tuhan. Maka percayalah, kasih karunia Tuhan itu memenuhi kita semua. Amin. Apa sih yang dimaksud kasih karunia? Tidak lain adalah kasih yang mendatangkan apa? Karunia-karunia kebaikan untuk kehidupan kita. Karena kita percaya dan kita tahu, kita menyadari dan kita mengimani. Dari Tuhan, oleh karena kasih-Nya, selalu mendatangkan apa? Kebaikan bagi kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi hidup kita. Yang ada adalah Allah merancangkan hal yang baik. Amin. Sehingga ketika engkau datang kepada Kristus, yang merupakan satu-satunya utusan Tuhan, langsung untuk menggenapi kasih-Nya kepada kita, maka percayalah engkau akan memperolehnya. Memang sudah banyak ya penyataan diri Yesus, Tuhan itu di dalam katakanlah berbagai kejadian di masa sebelum Yesus. Lewat para nabi. Penampilan Tuhan dalam wujud api ya di semak belukar. Wujud Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api ketika Musa memimpin bangsa Israel. Tapi apakah semua itu membuat bangsa Israel saat itu menyadari akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Mereka adalah orang-orang yang keras tengkuk, ya bebal. Sama seperti kita yang saat ini sebagai anak-anak Tuhan di gereja akhir zaman. Masih ada kebebalan-kebebalan kita yang tidak percaya bahwa Yesus itu sesungguhnya merupakan penggenapan kasih karunia Allah bagi hidup kita. Hari ini jangan saudara mengira bahwa setiap gereja menerima dan mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ada banyak gereja ya yang hari-hari ini juga mengajari bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus bukanlah Tuhan. Jangan engkau menyembah Yesus, sembahlah Allah Bapa. Ini terjadi dan ini ada dalam konteks akhir zaman. Tapi kita sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan, kita selalu berpegang pada satu prinsip bahwa kita percaya apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah ya salah ataupun tidak pernah dibiarkan kepada kita ini untuk apa? Di dalam kesulitan untuk menerima kasih-Nya. Allah justru datang untuk mempermudah hidup kita. Allah datang justru untuk menolong setiap kesusahan kita. Allah datang justru untuk menjawab segala kebutuhan kita. Sehingga kehadiran kita di dalam ibadah adalah kehadiran untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Di sini diingatkan kembali bahwa Dia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dari dahulu firman itu sudah menjadi pelindung bagi hidup kita. Bahkan dari dahulu firman itu sudah menjadi sebuah berkat bagi hidup kita. Di mana Tuhan mengawali dunia ini, Tuhan mengawali dengan berbagai penciptaan dengan firman-Nya. Dan semua itu diciptakan begitu sempurna sehingga ketika keberadaan atau kehadiran manusia, manusia itu tinggal menikmatinya.
dan menjaganya dan memeliharanya dan menjadi berkat bagi mereka, yaitu pada masa Adam dan Hawa. Sampai hari ini kita menikmati dunia ini. Itu semua ada karena firman, karena Allah berfirman. Tidak ada upaya ataupun hasil manusia di dalam semua itu. Semua itu adalah murni karena apa? Pemeliharaan Tuhan dan kasih Allah Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini kita kembali diingatkan. Kalau saudara dan saya kita sama-sama mengakui, aku beriman kepada Yesus. Maka engkau yang beriman kepada Yesus, engkau telah menerima apa? Kasih karunia Tuhan dan kebenarannya. Saya pada ayat ini saya mau menekankan pada kasih karunia. Nanti kebenarannya ada pada poin berikutnya. Jadi kasih karunia ini perlu kita melihat dulu menjadi hal-hal yang luar biasa. Seperti tadi sudah disampaikan oleh pemimpin pujian WL, lagu-lagu yang dinaikkan. Saya merasakan, oh Tuhan luar biasa. Tuhan itu sedang membuka suatu pengertian iman kita ke dalam kasih karunia-Nya. Bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah. Tapi sesungguhnya oleh karena kasih karunia, kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Kita yang sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung di April, ya, akan menyambut Paskah. Biarkanlah firman ini mulai membawa kita mengenangi akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang sungguh-sungguh luar biasa untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Saya mau ajak kita melihat ayat lanjutannya dulu. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ingat, apa yang kita peroleh hari ini di dalam hidup kita bersama dengan Yesus, bersama dengan firman itu yang hidup, itu semua ada karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita. Bukan akan mengasihi kita, tapi telah. Hendaklah kata telah ini diterima dengan bersyukur. Bahwa aku bersyukur aku telah menerima kasih Allah. Maka dengan demikian hidupku di tengah-tengah persoalan apapun oleh karena kasih-Nya yang telah kuterima, maka semuanya pasti akan dibereskan. Pasti akan terselesaikan. Pasti akan menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang telah mengasihi aku. Tanpa semuanya itu saya katakan kita hanya beribadah namun kita tidak bisa menerima dengan iman keadaan yang sedang kita alami. Banyak hal yang bisa merintangi kita untuk beriman kepada Tuhan. Tapi biarkanlah firman itu yang berbicara kepada kita. Bukan pembuktian manusiawi, bukan kehendak manusiawi kita. Bukan kita minta sesuatu yang terlihat, tapi biarkanlah firman yang merupakan logos akan menjadi rema di saat kita beriman kepadanya. Dan itulah hasil yang akan kita peroleh. Ya, apa yang saudara-saudari terima di dalam ibadah, firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang dibacakan, firman Tuhan yang direnungkan, itu semua menjadi sebuah logos yang akan menjadi rema, akan mendatangkan atau membuat hasil dalam kehidupan saudara yang telah dikasihi Tuhan. Jadi hal yang pertama perlu kita ingatkan kepada diri kita bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini bukan membuat seolah-olah kasih Allah itu menjadi mungkin. Seolah Tuhan itu tidak mampu atau Allah itu tidak mampu mengerjakan mujizatnya tanpa kehadiran Yesus seperti itu. Bukan. Tapi lebih kepada penekanan bahwa inilah bukti bahwa selama ini manusia itu sulit percaya. Selama ini manusia sulit menerima akan firman yang sudah disampaikan oleh para nabi sebelum Yesus. Membuat Allah sendiri harus turun tangan menjadi manusia untuk berbicara kepada kita, untuk mengajar kepada kita. Dan apa yang kita pelajari hari ini merupakan sebuah firman yang terus berkesinambungan.
Yang tidak pernah selesai dalam hidup kita selama kita hidup. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan firman selama saudara dan saya masih hidup. Amin. Yang perlu kita cari adalah firman, karena firman itu adalah tempat di mana kasih Allah itu berada. Firman adalah tempat di mana kasih Allah itu berbicara. Firman itu adalah tempat di mana kasih Allah itu membuktikan sesuatu yang nyata pada hidup kita. Demikianlah kita akan mendapatkan dorongan iman untuk menyambut pengharapan kita. Tanpa firman saya rasa kita ini sulit berharap kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita selalu mementingkan yang kelihatan. Oleh sebab itu kita belajar dan kita mau menerima Dia sesuai dengan iman percaya kita. Seperti Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita. Di zaman sekarang yang belum melihat Yesus secara kasat mata. Tapi kita mengerti Yesus secara dalam firman-Nya. Dan kita percaya kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita akan ditolong oleh firman itu. Karena pertolongan kasih Kristus di dalam firman itu akan nyata dalam hidup kita. Hal yang kedua. Poin yang kedua yang harus kita pegang dalam hidup kita adalah ketika kita sudah memiliki Allah yang mencintai kita, berarti kita telah memiliki Allah yang siap berkorban dan bertindak untuk hidup kita. Jadi Allah yang mengasihi kita bukanlah Allah yang sekedar berbicara, sekedar menasihati, segala mengajar. Tapi Dia Allah yang ikut bertindak. Dia Allah yang ikut berkorban dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan dalam Sefanya 3 ayat 17-20. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sampai di sini dulu ayat ini saya mau tunjukkan bahwa di sini dikatakan bahwa Tuhan Allahmu seperti tadi dikatakan Dia telah menjadi manusia tinggal bersama dengan kita. Maka Dia Allah yang mengasihi kita, Dia ada di antara kita. Sebagai apa? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau kita berbicara tentang pahlawan berarti apa? Sosok yang berjuang bersama kita. Sosok yang berperang bersama dengan kita. Bahwa ada sosok yang sanggup memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Amin. Jadi saudara jangan berkira ketika saudara punya masalah, Tuhan membiarkan begitu saja atau Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli, Tuhan masa bodoh. Ya, Tuhan tidak mengasihi saudara, itu salah. Itu adalah bisikan iblis yang ingin menghancurkan imanmu. Yang mungkin di saat itu engkau sedang diuji imanmu. Yang diminta dengan keseriusan Tuhan bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau mampu mencapakkan gunung. Bagaimana bisa iman sebesar biji sesawi itu kita pertahankan kalau kita tidak kuat, ya, dan kita tidak menerima pengertian yang benar bahwa sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yesus telah mengatakan, ketika aku kembali kepada Bapa, Bapa akan mengirim Roh penolong bagi hidup kita. Roh yang sama. Hanya dalam konteks wujud ataupun mungkin peran dan segalanya yang kelihatannya berbeda. Tapi Dia Allah yang sama. Allah yang sudah memberikan kita hidup, Allah yang sudah mengampuni kita, memperbarui hidup kita, dan Allah yang menolong kita untuk hidup dengan keselamatan. Itulah Dia. Dengan demikian, saya katakan kalau kita sebagai orang yang sudah percaya akan kasih Allah kepada kita, bahkan kita bisa mengatakan dan mengimani bahwa Allah yang mengasihiku tidak jauh daripadaku. Dia bersama denganku. Seperti tadi, ya Selvi mengatakan Selvi mengatakan bahwa kita ini ada bersama dengan Tuhan. Tuhan di depan kita, Tuhan di samping kita, Tuhan di belakang kita, Tuhan di atas kita. Amin. Dialah pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita, bukan kadang-kadang ya, mestinya setiap kali kita berhasil, jangan pernah kita tinggi hati hanya karena soal upaya kita. Tapi mengucapkan syukur bahwa itu semua adalah dari perbuatan Tuhan bagi kita. Betul? Saya percaya kalau kita orang yang selalu mengucap syukur di balik semua atau setelah keberhasilan kita, saya percaya kita adalah orang yang benar-benar kuat di dalam perjuangan.
Karena apa? Karena kita tahu kita tidak berjuang sendiri. Karena kita tahu kita berjuang bersama dengan Allah kita. Tapi kalau kita berjuang, lalu kita bersyukur atau membanggakan diri kita, percayalah langkah berikutnya kita akan mudah goyah. Kenapa? Karena kita sendiri tahu kelemahan kita tahu kita tidak kuat. Tapi bagaimana mungkin kalau ini bisa terjadi? Semua itu karena apa? Anugerah Tuhan. Amin. Semua itu karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terjadi. Dia bukan cuma Allah yang tahu akan apa yang terjadi, tapi Dia adalah Allah yang menyiapkan segala sesuatu untuk menjawab apa yang sedang akan terjadi itu. Saya kemarin memberi sedikit kesaksian ya, yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Sebelum keberangkatan kami berlibur bersama dengan keluarganya istri. Di saat itu hari Minggu, selesai pelayanan dari Mandura, kami masih punya sempat waktu pulang ke rumah, mempersiapkan diri, lalu menunggu anak kami yang pertama, Amanda, untuk menjemput kami, membawa kami ke airport. Nah, di saat itu saya menunggu dan mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan kita tidak pernah tahu akan apa yang mungkin akan terjadi. Tapi dengan segala sesuatu yang sudah beres itu kita anggap semua jadi lancar. Ternyata setelah dijemput, saya bawa koper masuk ke mobil anak saya dengan koper yang besar, membuat tas kecil yang saya gantung untuk mengisi paspor dan uang, itu saya tinggalkan dulu di atas mobil. Ya, di atas mobil dalam garasi. Lalu saya menarik koper itu keluar karena dijemput anak di car park. Saya dorong dan masukin. Semua sudah selesai, Sisu juga udah naik di mobil. Saya dengan mudahnya masuk ke garasi, saya pencet pintu garasi itu untuk tutup. Saya tidak bawa remote, saya tutup pintu itu, lalu saya naik ke mobil. Begitu naik ke mobil baru mau mundur, saya bilang, tunggu, Man, gawat. Saya bilang, apa? Ada apa, Dad? Apa yang ketinggalan? Paspor. Paspor sama uang di dalam garasi. Di saat itu rumah nggak ada siapa-siapa. Anak saya yang dua itu, Samantha sama Anjanet, tadinya mau nganter, tapi karena mereka ada acara, kakaknya yang gantiin, mereka udah pergi. Waduh, kami bilang, kunci nggak bawa, remote nggak bawa. Gimana masuknya? Itu kan paling penting, koper ketinggalan masih nggak masalah. Bener nggak? Paspor itu ketinggalan udah nggak bisa kemana-mana. Itu udah jam 4, pesawat kami 5.40. Wow, my God. Kalau dibongkar itu pintu mau makan berapa lama waktunya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi. Saya sangat bersyukur bahwa itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Saya coba. Istri saya udah mulai panik, gimana ya lompat pagar. Saya bilang lompat pagar percuma. Pintu garasi dari belakang nggak bisa buka, pintu rumah di belakang juga terkunci. Percuma. Saya bilang nggak ada. Cuma satu hal yang saya berharap, saya coba buka pintu depan. Dalam nama Yesus aku minta Tuhan tolong. Saya buka pintu depan. Ternyata pintu depan tidak terkunci. Tidak terkunci. Saya bilang, kok bisa tidak terkunci? Padahal itu pintu yang seringkali saya pasti perhatikan. Kalau saya entah keluar sebentar pun saya perhatikan. Dikunci, pasti saya kunci. Tapi hari itu seolah-olah bisa blank. Saya tidak lagi melihat itu, saya menganggap itu sudah beres. Saya percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan Tuhan. Saya ucapkan syukur, saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau masih menunjukkan kasih karunia-Mu. Di dalam kelupaan kami, kecerobohan kami, ada saja hal yang mudah terjadi. Tapi Allah di balik semua itu menjaga kita. Amin. Hari ini saudara-saudari, ketahuilah apapun yang kau alami. Di balik semua itu ada pekerjaan Allah yang tidak engkau lihat. Hanya engkau mau percaya, ketika aku memiliki Yesus, aku sudah memiliki Allahku. Aku sudah memiliki kasih-Nya. Bahkan aku sudah memiliki Allah yang siap menolong saya. Itu yang harus kita pegang. Sehingga saudara di dalam kondisi sedang bergumul, saudara tidak bergumul sendiri. Saudara tidak merasa capek sendiri. Saudara tidak akan mengeluh. Karena saudara melihat ada Yesus bersama dengan saudara. Ada sukacita yang besar. Maka di sana dikatakan,
Dia hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena apa? Engkau. Yesus Allah itu bergirang karena kita. Dengan sukacita. Allah itu tidak pernah merasa merasa capek atau mengeluh melihat kita. Enggak. Dia dengan senang hati membela kita. Dia senang hati memimpin hidup kita. Dia senang hati mengerjakan sesuatu yang memenangkan hidup kita. Sama seperti saudara-saudari, Bapak Ibu, ya, yang bekerja untuk anak-anak. Saudara selalu bekerja sekalipun pekerjaan itu berat. Saudara tetap punya sukacita. Karena apa? Saudara melihat anak-anak saudara. Saudara memperjuangkan untuk masa depan saudara, anak-anak saudara. Itulah sukacita yang membuat orang tua tidak pernah lelah. Betul? Apalagi Allah. Hal yang paling utama dari hati Allah adalah apa? Dia ingin menyenangkan kita. Oleh karena dia ingin menyenangkan hati kita, dia pun sendiri punya sukacita. Saya percaya kalau kita ya melihat anak-anak kita itu senang, bermainnya dengan ceria, hati kita pasti apa? Sukacita. Betul? Mana ada orang tua yang senang melihat anak-anaknya sedang susah. Menangis sendirian, merasa derita sendirian, nggak pernah ada orang tua yang demikian. Ya, kalau ada nih orang tua harus benar-benar bertobat, ya kan? Tapi Tuhan kita luar biasa, kita percaya. Dia Tuhan yang selalu mempedulikan kita. Di saat justru manusia tidak mempedulikanmu, Allah tetap mempedulikanmu. Jangan pernah membalikkan. Ya, bahwa di saat manusia peduli aku percaya ada Allah yang mempeduli aku. Enggak. Tuhan kau peduli kita, kalau Tuhan mau bekerja dengan hidup kita, Tuhan tidak perlu memakai manusia selalu. Tuhan bisa memakai dengan caranya sendiri. Dan itulah yang harus kita syukuri. Seperti pada hari pertemuan raya ayat 18. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Inilah pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan. Setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, di situ kita dikatakan Tuhan berjanji dia akan mengangkat segala perkara kehidupan kita yang saat ini kita deritakan atau saat ini kita perjuangkan. Karena dia mau kita tidak menanggung celah, artinya kita tidak menanggung malu, kita tidak menanggung derita. Derita yang paling berat aja sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Derita apalagi yang perlu kita ragukan oleh dia. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan untuk kita. Bahkan sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Itulah yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ada di tengah-tengah persoalan pergumulan, memang namanya ada masalah, kadang-kadang kita malu. Kadang ada masalah kita menjadi orang yang katakanlah menutup diri dan segalanya. Percayalah, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita dengan masalah-masalah yang ada begitu saja, Tuhan kita sedang bekerja membuat sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Justru lewat kehidupan kita yang begitu banyak persoalan, nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun menjadi pujian bagi orang-orang melihat kesaksian hidup kita. Kalau kita sendiri tidak mau ambil bagian di dalam apa yang Tuhan kerjakan untuk kemuliaan dan kepujian nama kita, maka tidak akan terjadilah akan apa yang kita harapkan. Tuhan selalu bekerja beyond dari apa yang kita pikirkan. Dia bekerja lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Karena pekerjaan Allah itu dahsyat. Pekerjaan Allah bukan untuk hari ini, pekerjaan Allah sudah buat kita seumur hidup. Hari ini Tuhan bilang, kesulitan hari ini cukuplah hari ini. Besok Tuhan bilang ada lagi kesulitan yang lain. Berarti apa? Tuhan tahu kok kehidupan kita itu tidak semua berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan begitu juga. Karena Tuhan ingin kita belajar, Tuhan ingin kita dewasa, Tuhan ingin kita ini mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kita. Sekedar berkata percaya namun tidak mengalami Tuhan, itu akan sulit mempertandam percayanya. Tapi percaya mengalami Tuhan, itulah percaya yang kuat selamanya. Itu yang kita pegang dalam hidup kita. Dan hal yang ketiga,
Allah yang mencintai kita bukan karena kita ini orang yang berharga ataupun bernilai. Melainkan apa? Karena cinta Tuhanlah yang membuat kita menjadi orang yang berharga dan bernilai. Amin. Jangan memutar balik loh. Kalau kita memutar balik, kita ini tinggi hati di hadapan Tuhan. Oh, karena aku ini bernilai, ini berharga, jadi Tuhan cari saya. Enggak. Justru karena engkau ada di dalam kebobrokan, engkau ada di dalam kehancuran yang sesungguhnya tidak engkau sadari oleh karena dosamu, oleh karena kehidupanmu yang lama. Engkau tuh nggak ada apa-apanya. Sekarang kalau Allah mau mengasihi kita, bersyukurlah. Cepat-cepatlah datang kepada Dia, mintalah pengampunan kepada Dia. Jangan engkau masih meninggikan hati, jangan engkau masih mengeraskan hati. Karena itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya bagi hidup kita. Tidak ada manfaatnya bagi hidup kita. Memang ada kebenaran-kebenaran yang harus kita terima. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan, di dalam kehidupan saya yang lama, keyakinan saya yang lama, saya sudah menganggap bahwa, oh diriku sudah baik. Tapi apa yang saya anggap baik, ternyata ketika bertemu dengan Tuhan, semua itu nothing. Baik bagi kita kalau tidak benar bagi Tuhan, nggak ada artinya. Lebih baik kita benar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kebenaran itu tidak selalu dicap baik oleh manusia. Tapi karena kebenaran, kita mau untuk menjalankannya. Percayalah bahwa kebenaran pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada kebenaran yang mendatangkan kehancuran. Kebenaran selalu menambah nilai. Betul? Kejelekan ataupun ketidakbenaran itu yang mengurangi nilai. Saudara duduk di tempat kuliah, ujian, di bangku sekolah. Mana yang bisa dapat nilai? Saudara jawab benar dapat nilai, atau saudara jawab salah dapat nilai? Tentu jawaban yang benar dapat nilai. Jawaban yang salah tidak ada nilainya. Betul? Demikianlah kita diajarkan untuk Tuhan untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Bukan cuma kebaikan semata. Kebaikan semata justru membuat kita itu menjadi sombong. Banyak orang menilai diri baik, jadi dia tidak lagi mau menerima firman yang mengoreksi dia. Dia menganggap, itu mah omongan manusia. Aku merasa diriku baik kok. Hati-hati kalau kita sudah punya hati yang demikian, kebenaran tidak lagi menjadi bagian hidup kita. Kebenaran akan kita jauhkan. Ingat di sana dikatakan Efesus 2 ayat 12 sampai 13, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin saudara. Ketahuilah kita bukan apa-apa. Sebelum kita bertemu dengan Yesus, kita belum termasuk kewargaan Israel. Kita belum termasuk umat Tuhan. Kita belum termasuk umat yang disayangi Tuhan. Bahkan di sana dikatakan, ketentuan-ketentuan yang Tuhan janjikan, itu tidak berlaku untuk kita. Tidak berlaku. Bahkan hidup kita itu tanpa pengharapan. Hidup tanpa pengharapan, hidup yang paling susah. Karena hidup itu kosong dan hampa. Hanya pengharapan-pengharapan yang tersedialah membuat kita hidup menjadi semangat. Menjadi hidup kita itu mau berjuang untuk memperolehnya. Kalau sudah tidak punya harapan, apa yang berjuang? Makanya banyak orang ketika sudah mendapat vonis di sakit penyakitnya, sudah dinyatakan tidak ada harapan hidup, saat itu mereka tidak berjuang lagi. Mereka tidak mau lagi seolah-olah hidup dengan semangat, tidak mau lagi. Padahal justru sebaliknya, semangat mereka di dalam pengharapan itulah yang menolong mereka untuk meraih pengharapan yang ada. Apalagi bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kebaikan hanya mendatangkan kepuasan dan kesenangan sesaat. Tapi kebenaran selalu mendatangkan pembaharuan, pemulihan, dan perbaikan. Kita harus selalu memperhatikan. Lebih baik kita menerima kebenaran, sekalipun kebenaran dari firman Tuhan itu kita terima sebagai teguran. Tapi aku percaya, di dalam kebenaran Tuhan itu, aku akan mendapatkan pembaharuan. Aku mendapatkan pemulihan, aku mendapatkan perbaikan diriku. Daripada kita selalu menerima kebaikan-kebaikan yang selalu mengatakan, oh nggak apa-apa, oh baik-baik saja. Itu semua hanya menyenangkan sesaat, tapi mencelakakan kita di pada waktunya. Saya tidak tahu ya saudara-saudari, mungkin terutama
saudara-saudari sudah berkecimpung di Australia sekian lama. Tentu saudara-saudari mungkin lepas dari berita-berita di Indonesia ya. Kalau saya masih rajin, boleh dikatakan masih termasuk rajin nonton di YouTube berita-berita di Indonesia, karena saya senang untuk mengupdate diri tentang informasi yang ada. Nah, yang saya lihat itu bukan berita hoax, bukan berita ya katakanlah isu politik yang enggak. Yang saya lihat itu adalah, sekalipun itu kita lihat, tapi bukan itu yang kita ambil. Yang saya lihat ada seorang yang saat ini mungkin saudara, kalau saya katakan namanya, mungkin saudara mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Seorang gubernur Jawa Barat yang baru, ya, yang disebut Kang Deddy. Ya, kalau saya tuh sering ikut KDM, dia punya YouTube. Apa yang dia sedang kerjakan di Jawa Barat itu luar biasa. Saya mengatakan kenapa luar biasa? Hati si gubernur ini tulus, ingin bertugas dengan benar, ingin bertugas dengan baik, namun dia juga menyayangi warganya. Akhirnya apa? Yang saat ini saya lihat itu adalah pembersihan rumah-rumah liar, ya, lapak-lapak liar di pasar, di pinggir-pinggir sungai yang membuat kebanjiran kemarin di Indonesia itu luar biasa. Itu sedang dia gusur, sedang dia benarkan semua. Yang hebatnya adalah apa? Apa yang dia kerjakan itu dia kerjakan dengan tulus dan akhirnya apa? Semua warga bisa menerima. Karena apa? Yang dia ajarkan kepada mereka itu adalah kebenaran. Bukan apa kebaikan semata. Kalau kebaikan semata pasti mereka cuma minta tolong diperbaiki, diperbarui gubuk-gubuk yang sudah hancur ini saja. Tapi ternyata sang gubernur ini tidak melakukan itu saja. Dia melakukan pertama kebenaran dulu. Dia menanamkan kebenaran. Dia mengatakan kepada mereka, barang siapa yang sudah tinggal ya di tanah negara tanpa izin, kalian harus keluar, kalian harus dibongkar. Namun bukan cuma diusir, tapi dia menyiapkan jalan keluar untuk mereka. Ada solusi yang dia keluarkan. Yang saya lihat itu adalah apa? Kebenaran yang sedang dia tegakkan itu justru apa? Mendatangkan pembaharuan. Lingkungan yang tadinya jorok menjadi bersih. Lingkungan yang tadinya benar-benar kumuh menjadi rapi. Lalu terjadi apa? Pemulihan. Pemulihan apa? Kehidupan orang-orang yang sekitar situ. Mereka adalah hidup di dalam ketidaklayakan. Gubuknya udah hancur, banjir kemana-mana. Tidak ada yang peduli. Hidup dengan lingkungan sampah yang begitu baunya. Namun dengan pembenaran apapun yang dilakukan oleh sang gubernur ini, terjadilah pembaharuan dan pemulihan. Maka kehidupan warganya itu dia maunya apa? Mengalami perbaikan. Yang tidak bekerja dicarikan kerja, yang tidak mampu disupport oleh pemerintah. Dan yang terlebih adalah apa? Perbaikan. Perbaikan akan apa? Gaya hidup dan karakter daripada warga. Yang selama ini malas, yang selama ini suka membuang sampah sembarangan, yang selama ini suka memalak, menjadi preman ataupun menjadi pemakai tanah negara tanpa izin, semua mulai bertobat, semua mulai menyadari kesalahan mereka. Dan akhirnya apa? Mereka semua mau berubah. Hari ini hendaklah kita juga sama. Ketika menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran itu memperbaharui kita. Hidup kita yang dulu kotor, Tuhan mau bersihkan dulu. Ketika hidupmu sudah dibersihkan, Tuhan ingin memperbaiki hidupmu. Engkau akan dibawa kepada level hidup yang lebih baik. Engkau bukan lagi ekor, tapi engkau adalah kepala. Engkau tidak lagi selamanya di bawah. Kenapa kita bisa selama ini di bawah? Karena kita tidak mempedulikan hidup kita. Kita hidup dalam semaunya kita, sembarangan kita. Bahkan kita tidak mengerti apa yang benar, apa yang harus kita kerjakan. Kita cuma lakukan maunya kita. Akhirnya apa? Hidup kita tidak menjadi apa-apa. Dan ketika kita sudah mengalami pembaruan dan perbaikan hidup, pemulihan hidup, satu hal terjadi perbaikan jati diri kita. Karakter kita berubah. Kita menjadi orang yang yang disiplin, yang tertib, yang tidak mau lagi menyalahgunakan segala sesuatu yang kita tahu itu salah. Ya kan? Itulah kita di dalam Kristus. Itulah kita yang sedang dibentuk, itulah kita yang sedang disempurnakan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima Yesus, hendaklah kita juga menerima. Tadi kita cuma mengatakan kasih karunia, maka ini saya katakan ini kebenaran.
Jangan cuma kasih karunia-Nya yang kita mau terima, tapi kebenarannya yang tidak kita terima. Maka dengan demikian kita cuma mau menerima kebaikan Tuhan, tapi kita tidak mau menerima kebenaran Tuhan. Kebaikan Tuhan memang Tuhan berikan, tapi itu yang kita cari, tidak terjadi perubahan dalam hidup kita. Kalau berkat yang kau cari, bukan Tuhan yang kau cari, tidak terjadi perubahan dalam hidup kita. Ya, berkat yang namanya materi, sebanyak apapun, pertama, dia akan habis dengan sendirinya. Kedua, dia akan percuma yang tidak bisa kita bawa dan tidak bisa kita miliki selamanya. Tapi kehidupan di dalam kebenaran, itulah nilai ya yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bernilai. Pribadi yang berkenan di hadapannya. Pribadi yang nantinya selamat oleh karena apa? Ketaatan kita. Bukan oleh karena apa? Kehebatan kita. Kebanyakan materi kita bukan, tapi kepribadian kita. Inilah yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Poin yang keempat, seberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan, ketahuilah dan percayalah, kalau kesetiaan Tuhan itu melebihi daripada kesetiaan kita. Ya, kita mungkin suka mengatakan bahwa kita sudah taat, kita sudah belajar setia, itu baik. Tapi ingat, kesetiaan kita jangan sampai kita menjadi sombong bahwa kesetiaan kita ini kesetiaan yang sudah melampaui sesuatu yang Tuhan harapkan. Kita lihat dulu Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, yaitu Tuhan, tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Seperti tadi lagu yang sudah dinyanyikan ya, tadi ya. Inilah firman katakan. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudari di dalam goncangan kehidupan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tetap ada untukmu, kasih Tuhan tetap berlaku untukmu. Jadi kalau engkau yang melarikan diri daripada Tuhan, engkau sesungguhnya sedang melarikan diri dari kasih Tuhan. Engkau sedang melarikan sebuah pertolongan yang sudah Tuhan siapkan. Jadi siapa yang bodoh, siapa yang salah, siapa yang bebal? Ya kita lagi. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan kita ini kadang-kadang teruji, ya harus diuji bahkan di tengah-tengah masalah. Jangan sampai kesetiaan cuma kita ketahui di saat kita baik, tapi di saat tidak baik kita mulai goyah. Itu bukan kesetiaan. Bahkan 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu dalam 1 Tawari 16 ayat 34. Bersyukurlah bahwa kasih setia Tuhan itu ada untuk kita untuk selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itulah kasih Allah. Jadi, bersyukurlah kalau kita memiliki Allah yang begitu setia bagi kita. Maka kita pun harus belajar setia dan terus setia. Sekalipun ada kegagalannya, tapi kegagalan yang kita bawa untuk tekun kembali kepadanya, Tuhan menerima dan Tuhan tidak menyanyiakannya. Amin. Kita lihat yang terakhir, poin yang kelima. Ketahuilah bahwa Tuhan itu mencintai kita. Seperti dia mencintai kita hanya satu-satunya dalam dunia ini. Yaitu kita bisa lihat dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya, sekalipun anaknya banyak. Tapi ketahuilah, kepada setiap anak, dia akan merasakan bahwa kasihku kepada dia hanya satu-satunya. Sehingga apa? Membuat ayah itu mampu mengasihi dengan adil. Tidak menjadi ayah yang mengasihi dengan pilih kasih. Ya, kita semua di dalam gedung ini, ruangan ini, di dalam hadirat Tuhan, kita itu banyak. Tapi ingat, setiap kita di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memandang sama. Dia malah menganggap kita itu satu-satunya di mata Dia.
Sehingga dia benar-benar mau mengasihi kita lebih dari apa yang kita, katakanlah kita butuhkan atau kita harapkan atau kita pikirkan. Sehingga sana tadi dikatakan kasih Allah melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi hari ini betapa bersyukurnya kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang melihat kita satu-satunya yang layak dikasihi. Maka Tuhan bilang, ketika ada satu domba yang sesat, dia akan cari domba yang sesat itu. Berarti apa? Tuhan melihat kita satu persatu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Yang penuh. Ya, kasih Tuhan itu sekalipun diberikan bagi kita semua, tidak akan pernah habis. Kasihnya tidak akan pernah habis. Tidak seperti kita melihat kue, satu kue dibagi 20 orang, dibagi 30 orang, yang semakin lama dapatnya semakin kecil, sebanyak dibagi. Enggak. Justru semakin banyak dibagi kasih Allah, semakin besar kasih itu. Sebagai contoh, 5 roti 2 ikan, berkat yang dibagi-bagikan kepada 5.000 orang, masih tersedia apa? 12 bakul. 12 bakul itu tidak digambarkan berapa banyaknya. Tapi saya percaya 12 bakul itu pun kalau dibagikan, masih cukup untuk makan ribuan orang. Bahkan mungkin akan terjadi mujizat yang lebih lagi ketika apa? Semua itu dibagikan. Amin saudara. Pemain musik kita maju ke depan. Hari ini prinsip daripada firman Tuhan membawa kita untuk apa? Berjalan tenang bersama dengan Dia. Selalu punya kekuatan iman untuk apa? Mengerjakan segala persoalan hidup kita. Karena kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Karena sesungguhnya kasih Allah itu sudah tersedia. Maka Rasul Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahankulah aku bersukacita. Karena apa? Karena di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dengan demikian kita sendiri hari ini mau menaikkan syukur kita. Kita mau mendatang kepada Bapa kita. Pujian pertama, penyembahan pertama, ku datang Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita bangkit berdiri, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami bernyanyi Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku Tuhan. Di hidupku. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Terima kasih. atas semua berkat yang kau curahkan bagi kehidupan kami. Penyertaan-Mu dan firman-Mu yang selalu membawa kami ke dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Saatnya Tuhan kami selalu bersyukur, beriman di dalam setiap perkara apapun. Karena di situ Engkau bersama dengan kami. Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun kami. Engkau mengajari kami dan Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami ucapkan syukur akan semua pertolongan-pertolongan Tuhan. Yang baik yang kami sudah terima maupun yang akan kami terima. Karena kami percaya dan iman kami, semua kebaikan Tuhan itu sudah ada bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu memiliki hati yang bernyanyi dan bersyukur di dalam setiap perkara apapun. Karena dengan bernyanyi dan bersyukur itulah letak di mana imanmu semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Karena engkau berharap sepenuhnya kepadanya. Hari ini Tuhan mau menjawab semua pergumulanmu. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan hati yang tenang. Pulanglah dengan hati yang damai. Kerjakanlah segala sesuatu yang kau kerjakan dengan semangat di dalam Tuhan. Dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka atau bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit maupun persoalan demi persoalan yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau yang hadir, yang memulihkan dan menyembuhkan. Biar mereka semua boleh melihat mujizat-Mu. Mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada siang hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah keberadaan mereka selalu ada dalam penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Kumpulkan kami pada minggu yang akan datang untuk sama-sama menikmati berkat dan anugerah-Mu yang selalu Engkau sediakan lewat ibadah-ibadah kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati akan semua pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian. Baik itu pemuji, pemusik, multimedia, translator dan semuanya Tuhan. Usher, kiranya Tuhan Kau terus urapi kami. Pakai kami lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sidang jemaat yang kami layani. Berkati akan semua berkat jasmani yang tersedia. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan kuduskan agar menjadi berkat kekuatan dan kesehatan bagi tubuh fisik kami. Kembalikan dengan berkat dan kasih-Mu yang berkelimpahan bagi setiap tangan yang sudah membawanya dan menyediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Perhadapkan hati kita kepada Bapa di sorga. Dan biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa kembali ditumpangkan untuk kita semua. Dan kita sama-sama menerima kelimpahan kasih, kuasa dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa. Di dalam kasih kemurahan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua. Untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Haleluya, amin.